Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kamarudin Aziz dari Pelakita ID. Siang ini saya dapat kesempatan untuk bertemu Kepala Bidang Pajak Daerah pada kantor Bapenda Kota Makassar. Ketemu dengan Bapak Hariman STP Kabid Pajak Daerah. Apa kabar bos? Ya, alhamdulillah. Ya, tadi kami baru saja menggelar acara terkait sosialisasi bagaimana kepatuhan pajak daerah untuk Kota Makassar. Pak Hariman, ini sebenarnya apa yang menjadi alasan tadi itu menggelar sosialisasi? Yang pertama adalah kita mengedukasi kembali dari pajak ini. Kita harus tetap himbau, walaupun sebenarnya mereka sudah tahu, tapi kan harus terus diingatkan karena pajak itu ya sifatnya memaksa, dan kebanyakan orang kan kalau bilang pajak nanti pindah. Oke. Seperti itu. Ada kekhawatiran bahwa Pemkot tidak bisa memenuhi target atau memang karena ini menjadi pekerjaan yang ya, saya kira target tetap kita akan target, ya. Kita akan progres ke sana. Tapi ya selain target kita terus harus mengedukasi, mengedukasi, memberikan pemahaman aturan yang baru yang timbul dari perpajakan ini tetap harus kita sosialisasikan. Apalagi yang baru ini ada undang-undang 28 tahun 2009. Undang-undang 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Jadi ada undang-undang baru pengganti ini, Pak. Apa yang berbeda di undang-undang itu? Jadi yang pertama ada beberapa pajak yang digabung, namanya PPJDC. Oke, pajak digabung ya. Ya. Oke. Tapi pada intinya ya ini harmonisasi antara keuangan daerah, antara pusat dan daerah. Ada juga yang baru di situ. Ada option, ada potensi penerimaan pendapatan buat kabupaten kota. Potensi juga kabupaten kota, jadi bisa pokoknya dia harus berinovasi dan bisa memaksimalkan. Tidak, jadi menurut undang-undang ini ada penerimaan yang akan diberikan ke pemerintah kota dari provinsi yang baru. Insentif begitu ya? Insentif atau? Bukan option, Pak, bagi hasil. Oke, ini Makassar ini kan oke lah potensinya tadi menyebut targetnya Pak 1,1. Kalau pajak tahun ini kita targetkan 1,9. 1,9 triliun. Masih optimis. Apa muatnya? Apa alasannya? Yang pertama setelah pasca pandemi kemarin kita lihat tren pergerakan perputaran ekonomi juga kita sudah semakin tahun lalu kalau kita lihat pencapaiannya malahan kita sampai tahun lalu bisa kita tingkatkan dari tahun sebelumnya itu sampai 200 miliar. Artinya kan semakin membaiknya ini perputaran ekonomi, semakin pembatasan tidak lagi dilakukan. Pandemi waktu itu 2020, itu berapa waktu itu? Itu tetap berkontraksi sampai dia di angka 700. Kita cuma bisa dapat 700 miliar ya, oke. Kemudian 1,3 itu tahun berapa? Tahun lalu. Oh, 2022 itu dapat 1,3 triliun. Ya, untuk PAD kita. Untuk PAD, iya benar. Jadi tahun ini ditarget 1,9. Oke. Itu kan masuk di visi misinya Pak Wali Kota juga kan? Bahwa salah satunya itu adalah bahwa akan ada PAD menuju 2 triliun, benar? Iya. Kalau Pak Wali bilang begini. Iya. Minimal 2 triliun. Jadi artinya potensinya masih ada. Masih bisa kita. Oke. Pak Firman di media itu pernah menyebut bahwa menempuh banyak cara untuk memaksimalkan. Misalnya ada tadi itu disebutkan misalnya merekrut tim petik yang bisa mengecek. Ya. Lalu ada pemasangan CCTV. Itu saja atau ada kegiatan lain? Jadi sebenarnya yang pertama kan sebenarnya itu tadi yang saya jelaskan dalam bahwa orang ini sudah bayar. Apa yang perlu yang pertama kita benahi Pak itu ini benahi bagaimana pelayanan itu bisa maksimal. Iya, maksimal maksudnya iya, oke. Orang datang bawa uang ngantri apa segala macam itu mulai dari lama. Akhirnya muncul inovasi namanya Pakita. Ya itu juga menarik Pakita tentang bagaimana pajak yang digitalisasi itu kan ya. Sudah jalan atau sudah jalan Pak. Tapi itu akan terus dikembangkan. Mudah-mudahan bulan depan atau bulan ini itu tadi yang saya sampaikan. Pak kita ini akan bertransformasi lagi. Jadi nanti orang tidak harus datang ke kantor untuk bayar restorannya, bayar hotelnya.
Iya. Jadi tadi ada yang menarik tentang bagaimana kolaborasi, bagaimana edukasi untuk warga, termasuk bagaimana mengajak institusi lainnya. Tadi ada Bang Sulselbar, kemudian ada dari Polrestabes Makassar, ada Pak Faisal tadi, kemudian dari Direktorat Pajak ada Ibu Indiawati dan Pak Heru. Itu sebenarnya kolaborasi, misalnya kalau saya membayar lewat QRIS misalnya, itu Pemkot bisa terhubung atau Bisa Pak, bisa. Bisa. Jadi kayak sekarang PBB ini, orang bisa. Sekarang kalau PBB orang sudah bisa melalui virtual account. Oke. Kalau reklama ini sudah virtual account. Terus bisa melalui QRIS untuk PBB. Bisa melalui wallet, link aja, Tokopedia. Kita buka channel pembayaran. Jadi orang punya pilihan. Kalau saya dekat rumah saya ada Indomaret, saya bayar di situ. Saya malas di keluar, saya punya saya pakai QRIS saja boleh. Jadi kita punya kemudahan seperti itu. Teras warga Makassar, karena ini banyak kami sini toh. Banyak orang terasnya itu kayak terganggu karena ada oknum atau apalah. Tadi ada yang mengatakan, saya agak khawatir kalau misalnya ada oknum-oknum yang juga ikut menjadi penghambat. Itu apa yang kita bisa tanggapi ya kayak gitu? Iya, jadi kan sebenarnya itu ditanya kenapa kita buat aplikasi ini. Kadang ada orang juga malas gitu. Dia pelaku usaha, malas dia ngurus pajak. Yang ada di Indonesia ribet Pak. Akhirnya dia suruh orang. Orang apa segala macam. Akhirnya kan ya mungkin kalau disuruh ikhlas, tapi kan mungkin ada juga yang punya bayaran atau apa segala macam ya. Kita nggak boleh ya dengan orang. Tapi itu tadi kita tangkap dari situ, ini kita berikan kemudahan. Kalau dia punya handphone baik Android atau apa, dia download Pakinta, dia isi tanggal 1 saya omset saya sekian, tanggal 2 sekian, tanggal 3 Pak. Begitu dia submit, langsung masuk ke kita. Proses pembayaran. Jadi dia biar dia orang kopi, dia lupa, saya lupa bayar pajak, hampir handphone Pak. Teman-teman sekalian, ini obrolan yang dadak, tapi saya kira penting ya, bahwa ini ada dua hal yang tadi disampaikan juga oleh dari Polrestabes, bahwa ini memang ada yang lalai, tapi ada juga yang memang tidak punya itikat ya kalau begini. Nah itu yang lalai ini yang mungkin perlu diingatkan ya, tugas pemerintah kan. Nah terakhir Pak Kabid, ini kira-kira ini kan mau 2024 nih, sudah mau menuju ke sana. Kira-kira untuk tahun ini, kira-kira apa yang mesti digenjot lagi supaya betul-betul bisa, karena kalau sosialisasi biasa mungkin tidak akan efektif atau sebenarnya akan kira-kira apa yang perlu dilakukan? Yang pertama itu tadi memberikan edukasi. Yang kedua memberikan pelayanan yang maksimal. Yang ketiga kita memaksimalkan potensi baru. Ada ekstensifikasi, ada ekstensifikasi ini yang tadi yang dia bilang. Mungkin masih ada yang belum terdaftar sebagai wajib pajak. Belum terdaftar sebagai wajib pajak. Jadi kalau dia belum terdaftar, dia belum bayar pajak. Nah ini kita genjot dengan bidang pendataan lainnya yang mereka turun tiap hari. Ini belum terdaftar, didorong untuk dia daftar untuk menjadi wajib pajak. Kalau dia jadi wajib pajak, pasti dia bayar pajak. Itu PR-nya Bapenda. Banyak tadi kalau masih ada yang kurang semuanya, dia kadang menunggak. Ini yang kita edukasi bahwa sebenarnya kan bukan kamu yang bayar pajak. Kalau restoran kan yang bayar pajak kita nih konsumen, customer. Ya, Anda dititipi, harusnya Anda bayar konsumen. Oke, Pak Hariman, terima kasih banyak. Ini sebenarnya teman-teman sekalian ini menjelaskan bagi peran antara pusat dan daerah. Jadi pajak oleh pusat, kemudian pajak oleh daerah itu ada jelas sekali. Ada BPN, BPNA, kemudian ada pajak daerah, restoran dan rumah makan. Tadi Bapenda sudah menggelar dengan baik. Semoga tercapai target 2 triliun di. Salam dari Hotel Horizon Makassar. Baik.